Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nugra Dasari Putra, Mutiara Zafira, Elisha Nawagusti, dan Rizky Nanda Pratama. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi operasi hulu migas, akuntansi minyak dan gas. Sebelum kita memasuki hasil dari diskusi kami menyiapkan satu video. Berikut ini video yang kami persiapkan. Selamat menikmati. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. Terima kasih telah menonton video yang telah kami persiapkan. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi operasi hulu migas dan akuntansi minyak dan gas. Baiklah, pemateri pertama yang akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu Elisha Nawagusti. Pada Elisha, kami persilahkan. Operasi dan karakteristik. Perusahaan minyak dan gas saat ini mungkin terlibat dalam 4 hal yang berbeda jenis atau segmen. Yang pertama, eksplorasi dan produksi E&P, yang kedua transportasi, yang ketiga penyulingan dan pemrosesan gas, yang keempat pemasaran dan distribusi. Asal minyak bumi. Minyak dan gas bumi berasal dari material organik yang terkubur di dalam tanah, berasal dari tumbuhan dan hewan yang hidup jutaan tahun lalu. Karena berat dan tekanan lapis di atasnya menyebabkan erosi partikel batuan, kemudian membentuk batuan sedimen yang bergerak ke atas melalui lapisan batuan sedimen. Karena tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas naik melalui air atau berimigrasi ke atas karena formasi batuan yang proses dan permeable kemudian terperangkap oleh invarious lapisan batuan. Selanjutnya, industri minyak dan gas secara unik didirikan oleh yang pertama risiko yang tinggi, yang keempat regulasi tingkat tinggi, yang kelima aturan pajak yang rumit, yang keenam aturan akuntansi keuangan khusus. Metode eksplorasi dan prosedur. Yang pertama, menerapkan teknik geologi dan geofisika (GNG) yang mengidentifikasi daerah yang mengandung cadangan minyak bumi. Studi geologi seperti udara, pencitraan satelit, pencitraan radar, parameter topografi dan geologi. Yang kedua, pendekatan geografis, penentuan struktur bawah permukaan dan penentuan ukuran, bentuk, kedalaman, dan sifat fisik untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik indikasi minyak dan gas. Sumur yang berhasil adalah sumur yang menentukan cadangan secara ekonomis, kuantitas yang dapat diproduksi atau mungkin tidak menguntungkan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elisha Nawagusti atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan
dipaparkan oleh rekan saya Mutiara Zafira. Kepada Mutiara Zafira, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya ada akuisisi atas bunga dalam properti. Yang pertama itu ada hak mineral. Jadi hak mineral itu hak untuk mengeksploitasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral di properti dan kepentingan ekonomi. Kemudian yang kedua ada kepentingan mineral. Jadi kepentingan mineral itu adalah kepentingan yang memberikan pemilik hak untuk bagian dari mineral produksi, baik dalam bentuk barang atau dalam hasil dari penjualan mineral itu sendiri. Kemudian ada bunga royalti atau royalty interest, yaitu bunga atas royalti untuk menerima porsi tertentu dari mineral diproduksi bebas dan dari segala biaya eksplorasi, pengembangan, dan atau untuk mengoperasikan properti dibuat dengan leasing yang ditunjukkan di gambar kedua. Kemudian ada kepentingan kerja atau working interest, yaitu dibuat melalui leasing dan bertanggung jawab untuk eksploitasi, pengembangan, dan pengoperasian properti. Pemilik kepentingan kerja itu membayar semua biaya dari eksplorasi, pengeboran, juga mengembangkan dari memproduksi properti. Bagian kepentingan kerja dari pendapatan adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi bagian dari RI atau royalty interest dan kepentingan non-kerja lainnya. Kemudian ada overriding royalty interest, yaitu hak yang tidak terbagi dalam sewa mineral yang memberi pemegang hak atas bagian proporsional dari penjualan minyak dan gas yang dihasilkan. Kemudian ada kepentingan perencanaan produksi, yaitu kepentingan non-kerja yang dibuat dari kepentingan kerja atau working interest. Baiklah, selanjutnya ada bunga laba bersih atau net profit interest. Jadi net profit interest itu adalah jenis kepentingan di mana pemerintah sebagai pemilik hak atas mineral tersebut. Kemudian NPI atau net profit interest ini serupa dengan royalty interest atau overriding royalty interest, kecuali jumlah yang akan diterima adalah persentase tertentu dari laba bersih dan properti dengan persentase dari pendapatan kotor dari properti. Kemudian operasi pengeboran. Jadi kontrak pengeboran antara lisi atau pemilik kepentingan dan pemboran kontraktor. Yang pertama itu ada basis pembayaran yang terbagi menjadi 3, yaitu tarif harian, basis rekaman, dan atau basis turnkey. Dalam proses ini itu ada ringing up, yaitu menyiapkan rig, pengeboran, dan peralatan terkait. Yang kedua ada spurred in, yaitu waktu pemasangan atau pemutaran mata bor menyentuh tanah untuk pertama kali. Ini terbagi menjadi tripping out dan tripping in. Kemudian ada macam-macam sumber pengeboran. Jadi yang pertama itu adalah pengeboran secara konvensional, yaitu cara pengeboran vertikal yang digunakan untuk mengambil minyak dan gas dari bumi dan biasanya tidak menggunakan pengeboran terarah atau rekahan hidrolik. Yang kedua ada directional pengeboran. Pengeboran direksional adalah proses pengeboran minyak bumi dengan cara mengendalikan arah dan penyimpangan sumur bor ke target atau lokasi bawah tanah yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada horizontal, pengeboran secara horizontal, yaitu menguntungkan saat pengeboran ini menguntungkan saat minyak dan gas terkandung dalam beberapa kantong atau reservoir vertikal dan sempit yang akan dilewatkan oleh pengeboran konvensional. Sumur horizontal ini juga sering digunakan sebagai sumur injeksi lateral di proyek pemulihan yang ditingkatkan. Kemudian ada proses pemulihan. Jadi langkah produksinya adalah memindahkan dari proses pemulihan ini adalah memindahkan minyak atau gas dari reservoir ke sumur pemulihan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama itu ada penggerak reservoir alami, pemulihan primer atau dengan memompanya. Kemudian ada pemulihan sekunder yang melibatkan penurunan driver buatan ke dalam formasi jika tekanan alami rendah. Dan yang terakhir ada pemulihan tersier, yaitu menggunakan metode pemulihan yang ditingkatkan untuk menghasilkan minyak. Kemudian ada produksi dan penjualan. Jadi dalam produksi dan penjualan saat ini, yang pertama ada memisahkan minyak mentah dari gas alam dan sedimen dasar dan air. Dan yang
kedua adalah jumlah minyak mentah yang ditransfer dicatat pada run tiket. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Ada 4 dasar biaya, yaitu yang pertama biaya akuisisi, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh properti, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengebor, dan memproduksi minyak dan gas bumi. Lalu yang kedua, biaya eksplorasi, biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi properti, melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan dan pemeriksaan area tertentu, termasuk pengeboran sumur eksplorasi. Lalu yang ketiga, biaya pengembangan, biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh akses ke cadangan terbukti dan menyediakan fasilitas untuk mengekstraksi, merawat, mengumpulkan, dan menyimpan minyak dan gas. Lalu yang keempat, biaya produksi, biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan dan dalam mengumpulkan, merawat, dan menyimpan minyak dan gas. Lalu kategori cadangan. Sumur eksplorasi, sumur yaitu sumur yang dibor di daerah yang belum terbukti. Lalu yang kedua, sumur pengembangan, sumur tambahan yang dibor di dalam area terbukti hingga kedalaman terbukti. Klasifikasi sebagai sumur eksplorasi atau pengembangan tergantung pada data teknik dan geologi, bukan oleh akuntan. Dinding wildcat, lapangan baru, atau sumur pertama yang dibor di lokasi tanpa pengeboran atau produksi sebelumnya. Lalu sumur delinasi, yaitu sumur yang dibor sepanjang apa yang diyakini insinyur sebagai batas luas reservoir. Lalu extension well, yaitu sumur dibor untuk menguji apakah reservoir yang diketahui dan terbukti benar-benar melampaui apa yang sebelumnya diyakini oleh para insinyur sebagai perimeter reservoir luar. Selanjutnya yaitu metode akuntansi biaya historis. Yang pertama, SE metode atau successful effort. Metode SE didasarkan pada teori multiple asset yang menganggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan aset. Lalu yang kedua, full costing method atau metode full costing. Metode full costing didasarkan pada teori single asset yang memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan aset. Semua biaya sebelum mencapai tahap produksi dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi secara pro-rate. Masalah dalam akuntansi minyak dan gas yaitu kapitalisasi atau pengeluaran biaya akuisisi, eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Perbedaan SE dan FC. Perbedaan utama antara metode successful effort dan full costing method yaitu adalah apakah biaya dikapitalisasi atau dibebankan pada saat terjadinya. Perbedaan mendasar lainnya antara kedua metode akuntansi adalah ukuran pusat biaya di mana biaya diakumulasikan dan diamortisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Nanda Pratama. Pada Rizky Nanda Pratama dipersilakan. Selanjutnya yaitu pengembangan historis metode akuntansi dan status terkini. Pertama, pada tahun 1969, AS 2 dirilis oleh Aisbad menduduki Semeton. Kedua, APS tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai masalah minyak yang kompleks dan sensitif. Dan ketiga, sebelum FAS 19 tahun 1977, baik metode SE dan FC diterapkan. Pada yang keempat, pada tahun 1975, Kongres mengesahkan Energi dan Konfederasi sebagai tanggapan dan harga energi. Yang kelima, SE dan FASB memulai proyek akuntansi dan pelaporan minyak dan gas dan mengeluarkan PSAK 19 yang mengatur metode SE. Lalu keenam, pada tahun 1978, SEC mengeluarkan rilis bahwa perusahaan dapat menerapkan FC sesuai dengan SR. Yang ketujuh, yang terakhir, Februari pada tahun 1979, FASB mengeluarkan SS nomor 25 yang pada dasarnya menggugurkan persyaratan SFAS nomor 19 tentang akuntansi SE. Baiklah, selanjutnya
Reserve Recognition Accounting atau RRA. Saat mengeluarkan ASR 257 dan 258, SAC mengatakan bahwa mereka tidak percaya biaya penuh atau upaya yang berhasil memberikan informasi yang cukup mengenai posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan minyak dan gas. Yang kedua, DSEC memperkenalkan RRA, metode penilaian cadangan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan utama. Yang ketiga, pada tahun 1981, SSC memutuskan bahwa RRA bukanlah jawaban dan sekali lagi memastikan FASB untuk memberikan solusi untuk masalah akuntansi minyak dan gas. Yang keempat, PSAK nomor 69 tentang pengungkapan kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Selanjutnya itu PSAK 69 berdasarkan sejarah, itu terdiri dari 3: informasi kuantitas cadangan terbukti, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan akuisisi, eksplorasi dan pengembangan properti, dan hasil operasi kegiatan minyak dan gas. Selanjutnya berdasarkan nilai, ukuran standar harus kas berisi masa depan yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Yang kedua, perubahan dan ukuran standar arus kas yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Yang ketiga, perusahaan publik dan non-publik diharuskan untuk mengungkapkan dua item informasi. Pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam akuntansi untuk kegiatan produksi minyak dan gas, dan kedua itu membuat biaya dan kapitalisasi. Yang selanjutnya akuntansi SE. Dia itu dibagi menjadi 2, yaitu akuisisi dan eksplorasi. Akuisisi adalah biaya pendapatan bruto dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai cadangan terbukti ditemukan atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Jika cadangan terbukti ditemukan, properti tersebut diklasifikasi dari properti tidak terbukti menjadi properti terbukti. Yang kedua, eksplorasi. Biaya non-pengeboran dibebankan pada saat terjadi biaya pengeboran dikapitalisasi, sementara sebagai sumber dalam proses sampai penentuan apakah cadangan terbukti telah ditentukan. Untuk sumber yang telah terbukti, biaya pengeboran dialihkan ke sumur dan peralatan fasilitas terkait dan dibebankan ke beban, khususnya beban DD dan beban A, karena produksi terjadi jika tidak ada dibebankan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Nanda Pratama dan seluruh anggota dari kelompok 1 atas pemaparan materinya. Itulah yang dapat kami sampaikan terkait materi operasi hulu dan akuntansi minyak dan gas. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.